Kembali di kabar khusus persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan berencana. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Tengku Nasrullah, saat ini kami juga sudah mengundang kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Bapak Oto Hasibuan. Selamat sore Bang Oto. Selamat siang Bang Oto, sorry. Bang Oto, ini persidangan kok molornya lama banget sih? Katanya Jessica belum datang ya Bang Oto ya? Ya begitulah nasib pejuang keadilan, ya kan? Terus terang aja kami sangat kecewa sekali. Kan sudah diketahui waktu kami kan pendek. Tinggal 3 kali lagi. Nah kalau begini terus kami rugi. Janji jam 10. Tapi sampai sekarang katanya Jessica-nya belum sampai. Padahal Jessica-nya belum sampai, kenapa Bang Oto? Ya tentunya kan itu tanggung jawab jaksa kan. Padahal kalau waktu saksi-saksinya jaksa jam 9 Jessica itu sudah sampai. Jadi sehingga mereka bisa full untuk melakukan pemeriksaan saksi. Tapi ketika giliran saksi kita, sekarang janji jam 10, sampai sekarang Jessica nggak datang. Padahal saksi kita dari awal, dari pagi udah datang. Kami juga dari pagi udah di sini. Sehingga kalau ini molor terus, berarti kan kami kesempatan membawa ahli kan dan saksi kan kurang. Coba kami masih punya 14 saksi, tinggal 3 kali sidang. Kalau hanya 2 kali sidang, dua orang saksi yang dalam 1 kali sidang, itu kan berarti kami hanya dapat bisa mengajukan 6 lagi. Ya kan? Nah, saksi yang akan dihadirkan hari ini siapa Bang Oto? Yang confirm hadir? Yang sudah confirm hadir itu adalah psikolog dan juga ahli hukum. Nah, sedangkan yang lain belum. Kita siapkan 4 sebenarnya. Ahli digital forensik? Belum hadir nih, belum saya ketemu ini, apa hadir atau tidak. Ya, tapi yang kita dahulukan nanti adalah mungkin adalah ahli hukumnya lah kita kan. Mana lebih dulu nanti. Apa yang diharapkan dari ahli hukum ini dalam keterangannya nanti Bang Oto? Ya kita hanya mengkonfirmasi, sebenarnya nggak panjang, kalau dia nggak panjang, kita hanya mengkonfirmasi beberapa hal saja, termasuk beberapa keterangan-keterangan yang sudah disampaikan ahli terdahulu mengenai ahli penuntut umum kan, tentang pidana. Kita juga ingin memastikan bagaimana status dari CCTV itu, ya kan. Dan lain-lain tentunya dong, masa saya buka semuanya. Bisa aja Bang Oto. Bang Oto, kalau kita mereview lagi ke persidangan sebelumnya nih Bang Oto melihatnya gimana? Saya melihat ya kalau kita mau jujur menegakkan kebenaran material, maka kalau ini di luar negeri, ini kasus sudah ditutup, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Kasus ini kan berangkat dari adanya pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada terdakwa Jessica. Pembunuhan berencana dilakukan dengan cara memasukkan sianida, kan begitu. Kalau tidak ada sianida, berarti tidak ada pembunuhan kan. Nah sekarang ahli sudah menyatakan bahwa ternyata sianida itu tidak ada. Dan tidak adanya sianida itu tidak saja hanya pendapat ahli, tapi juga adalah berdasarkan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri, Mabes Polri, dan itu diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti yang sah. Bang Oto, tapi kalau dari keterangan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini hanya menyampaikan informasi secara parsial, tidak komprehensif, tidak ada keterkaitannya dengan kasus-kasus yang saat ini menjerat Jessica Kumala Wongso. Gimana nih Bang Oto nanggapin pernyataan dari JPU ini? Loh, makanya cara berpikirnya penuntut umum dengan kita kan beda. Ini berbeda. Kalau kita kan melihatnya kan bukti material, ya kan? Sekarang begini aja. Laprim mengatakan hasil pemeriksaan daripada cairan lambung dari tubuh korban yang diambil 70 menit setelah dia meninggal, hasilnya negatif. Dijelaskan ahli artinya negatif, tidak ada sianida. Jadi kalau tidak ada sianida, kita mau cerita apa lagi? Ini poin gitu loh, kita nggak perlu perdebatkan. Dan ini bukan bukti kami, ini bukti daripada ahli yang diajukan oleh JPU. Kan gitu. Itu sebenarnya saya katakan, saya yakin kalau seandainya dari awal mereka tahu ini bukti ini ada, disadari, aware dengan ini, pasti nggak di P21 kasus ini. Nah, tapi kenapa terjadi? Saya jelaskan dulu. Tapi kenapa terjadi ada kekeliruan? Karena datanya dibuat BB1 sampai BB7, BB4 dinyatakan di situ negatif,
Tetapi di kesimpulannya BB4 ini tidak dilaporkan. Oke. Jadi kami tersesat jadinya selama ini. Mungkin juga jaksa tersesat. Karena yang dilihat kesimpulannya BB1, BB2, BB3 nggak ada, BB4 nggak ada, BB5 langsung gitu loh. Oke. Nah, kalau BB4 ini dimunculkan dari awal hasil negatif, nggak mungkin ada kasus ini. Oke. Gitu. Pak Nasrullah, silakan Pak Nasrullah menanggapi Pak Nasrullah. Pertama saya ingin tanggapi terkait dengan belum hadirnya Jessica di ruang sidang. Saya mau coba positive thinking dulu. Kalau Bang Oto boleh saja menduga seperti itu, normal. Nah, saya positive thinking begini. Bisa jadi semalam selesai sidang jam 12, sampai Jessica di rutan jam berapa, jam 1 dia baru tidur jam berapa, dan mungkin saja ada persoalan teknis yang menyebabkan Jessica terlambat persidangan. Namun, kalau terlambatnya hadirnya Jessica di ruang sidang hari ini, karena tidak dijemput, lambat dijemput, lelet dan segala macam yang dalam kaitan mengupayakan menghalang-halangi kesempatan maksimum penasihat hukum menghadirkan saksi atau ahli, ini sesuatu pelanggaran yang menurut hemat saya harus dibenahi. Hakim harus bertindak, hakim harus memberi peringatan. Nah, oleh karena itu saran saya kepada Bang Oto, ada baiknya nanti di ruang sidang harus dimulai terlebih dahulu. Ketika sidang dibukakan, Jessica harus duduk di depan sidang. Dipertanyakan langsung kenapa dia terlambat hari ini. Apakah terlambat dia tidak, agar dia menceritakan sejak jam berapa dia siap. Nah, ini tidak boleh terulang kalau benar apa yang diprediksikan oleh Bang Oto. Tetapi saya juga harus positive thinking bahwa tidak mungkin yang namanya penegak hukum menghalang-halangi hak penasihat hukum untuk menghadirkan saksi dan memaksimumkan pembuktian, ya. Nah, tetapi itu kan positive thinkingnya saya. Kita nggak tahu yang namanya trik di ruang sidang sampai sekotor itu, saya nggak tahu. Makanya harus diklarifikasi fakta ini, Bang, agar ini tidak terulang. Nah, saya ingin katakan di berbagai negara di dunia itu penuntut umum sangat khawatir terlambat hadir di persidangan. Kenapa? Karena dia akan ditegur oleh hakim. Bisa dicopot izin prakteknya. Pengacara juga begitu. Nah, pernah sekali waktu kami tim penyusunan RUU KUHP hadir di persidangan di salah satu negara bagian di Amerika itu, kita lagi makan langsung dipotong oleh penuntut umum. Stop, Anda makan, masuk ke ruang sidang sekarang. Saya bilang, kami selesaikan makan. Enggak, Anda terlambat masuk duluan hakim, saya akan dicabut izin saya. Begitu kuat wibawa hakim di ruang persidangan. Nah, jadi keadaan yang disampaikan oleh Bang Oto itu harus segera dilakukan klarifikasi, dan kalau ada kekeliruan benahi, jangan terulang itu. Nah, satu kemudian terkait materi yang disampaikan oleh Bang Oto bahwa kalau di negara-negara maju penuntut umum sudah mencabut perkara itu, sistem kita tidak mungkin penuntut umum mencabut perkara itu. Sistem kita yang kita anut sekarang hanya bisa penuntut umum di tahap rekusitor itu mengajukan 3 pilihan. Kalau dia yakin terbukti, maka dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dia akan menuntut agar terdakwa dihukum. Kalau dia yakin ini tidak terbukti, dia meminta agar terdakwa dibebaskan. Atau kalau dia yakin terbukti dan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya ada kelainan jiwa, dia minta terdakwa dilepaskan. Jadi sistemnya itu yang menyebabkan tidak mungkin terjadi seperti yang Bang Oto harapkan, cabut perkaranya. Tapi di beberapa negara maju benar ada, ketika sudah clear di sebuah kesaksian di ruang sidang, oke, saya akan tarik perkara. Bisa terjadi, tapi sistem kita tidak boleh itu. Nah, soal barang bukti yang kata Bang Oto tadi yang terlambat diajukan ya Bang Oto ya, BB4 dan BB5, itu bagaimana Pak Nasrullah? Saya tidak boleh sebagai pengamat, saya tidak boleh masuk ke pokok perkara yang sedang diadili. Biarkan Bang Oto memberikan argumentasi dan penuntut umum memberikan jawaban, karena saya pengamat itu tidak boleh berpihak kepada siapapun. Karena itu suatu materi debatable yang ada di ruang sidang loh. Tapi sekarang kalau materi yang harusnya sudah ada dari awal, ini kan permasalahan materinya seharusnya sudah ada dari awal ya Bang Oto ya, tapi ternyata kebelakangan kita baru tahu ternyata ada hasil otopsi yang menunjukkan bahwa 70 menit setelah Mirna Salihin itu meninggal dunia tidak ada zat sianida. Ini bagaimana? Pertanyaan saya begini sebentar, sebelum Bang Oto jawab. Bukti itu ditampilkan nggak? Terus
apakah disampaikan di kesimpulan apa tidak, itu menjadi materi alat pembahasan. Kecuali ada sebuah bukti ya, temuan, tidak ditampilkan. Ini disebutkan kok di dalam daftar bukti. Ditampilkan tidak Bang Oto? Ada barang bukti, dan tapi tidak juga dimasukkan dalam surat dakwaan, dan barang bukti itu tidak pernah dibahas dimanapun. Barulah kita membahasnya setelah kami menemukan di tengah jalan, ya kan? Jadi ketika kami tanyakan bukti itu, semua kaget, jaksa pun kaget. Dia bilang di mana itu, mana itu. Artinya mereka itu sebenarnya tidak melihat dokumen itu. Ya, kenapa? Saya bisa pahami, karena saya pun sempat terkecoh. Karena biasanya kita kalau lihat pergi ke Prodia periksa darah, kita kan selalu lihat kesimpulannya aja lah. Kita ini sakit nggak, kanker nggak, kan gitu. Kalau bilang negatif ya sudah gitu. Nah itulah yang terjadi selama itu. Setelah kita lihat, ternyata kesimpulannya ini waktu itu saya tanya kepada Nur Sarman. Pak Nur Sarman, kenapa kesimpulanmu ini kamu tidak melaporkan BB4 dan BB3? Dia bilang, oh itu kami periksa hasilnya terlalu kecil, jadi nggak bisa dapat hasilnya. Ya, saya bilang, walaupun saudara tidak bisa dapatkan, maka harus saya catat. Saudara catat, laporkan bahwa ini tidak berhasil diperiksa karena jumlahnya kecil. Oh itu sudah sama, itu sudah ada yang di situ. Dia bilang dengan gampangnya gitu. Oke, tapi setelah selesai sidang saya baca kembali, rupa-rupanya apa yang terjadi. Datanya nggak dirubah, kesimpulannya itu tidak dilaporkan. Datanya BB4 itu ternyata ada. Tadinya kan dibilangnya kan tidak diperiksa, ternyata adalah negatif, tidak ada cyanida. Inilah sumber masalahnya. Jadi kalau memang ada itu adalah tidak ada cyanida, perkara itu sebenarnya tidak kemungkinan maju. Ini inti yang paling utama dalam kasus ini. Ya, dan semua ini dikonfirmasi oleh dokter. Kedua, tidak adanya otopsi. Semua ahli, ya, kecuali ahli yang semua ahli, termasuk saksinya, ahlinya jaksa. Ahlinya jaksa juga mengatakan, Profesor Budi Sampurno, bahwa otopsi itu adalah golden standard. Tidak bisa ditegakkan kematian kalau tidak ada otopsi. Nah, kalau semua ahli sudah mengatakan ini tidak diotopsi dan karenanya tidak bisa ditegakkan kematian, apalagi? Nah, ada upaya-upaya orang berpikir begini, loh tapi katanya Pak Hakim sana kan, tapi katanya, kan ada orang mati katanya, karena setelah minum kopi, terus bagaimana? Masa gara-gara tidak otopsi jadi nggak bisa dihukum? Nah ini nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kita melompat-lompat berpikir begitu. Ya kan? Agak bertolak belakang dengan apa yang tadi kita sempat perbincangkan di awal Pak Nasrullah soal otopsi. Memang itu adalah golden standard begitu ya Pak Nasrullah. Tapi ada hal-hal lain yang kata Pak Nasrullah yang bisa menjadi alternatif. Jadi kan gini, saya merujuk kepada keterangan ahli Pak Budi Sampurno bahwa autopsi itu golden standard untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Tapi ketika autopsi itu tidak dilakukan, maka kita memaksimumkan data-data lain yang ada. Itu yang dilakukan, disampaikan oleh Pak Prof. Budi Sampurno. Tidak lengkap mungkin. Yang dimasukkannya itu bisa dilakukan virtual autopsi, bukan data-data lain. Nah itu pun kemarin kan sudah dijelaskan oleh Profesor Gatot, virtual autopsi pun nggak dilakukan. Jadi ada alternatif begini, kalau tidak otopsi maka ada virtual autopsi dengan scanning. Tapi oleh ahli Gatot kemarin mengatakan untuk racun nggak boleh ada virtual autopsi, nggak boleh dengan scanning itu karena itu racun gitu loh. Kecuali ada pecah tubuhnya dan sebagainya. Dan Profesor Sampurno juga akhirnya juga menyimpulkan tidak bisa ditegakkan kematian kalau tidak otopsi. Itu kesimpulan akhir dia. Tidak bisa dipastikan penyebab kematian. Betul. Hanya otopsilah yang dapat memastikan kematian. Itu golden standarnya. Dalam kaitan ini bahwa ketika sebuah kalimat dinyatakan golden standard, ada standar-standar yang tidak golden, tidak maksimum, tidak sempurna, tidak kalau bisa pasti. Tidak maksimum, tapi kalau otopsi adalah golden, memang dinyatakan itu. Nah, dalam kaitan itulah tadi yang saya coba mencermati, karena waktu Prof. Budi Sampurna memberikan keterangan ahli, saya hadir full di ruang sidang itu, saya dengar benar. Beliau intinya pada dasarnya bahwa ketika kita diminta melakukan analisis sebagai seorang ahli forensik, ya kita akan menggunakan data-data maksimum yang apa yang ada kita miliki. Nah, mungkin beliau tadi mengatakan, akhirnya dia mengatakan tetap, bahkan si Gatot tadi malam, bahkan virtual autopsi pun dia tidak juga berani mengatakan sebab-sebab kematian itu. Tapi itu sebagai alternatif dicari virtual autopsi gitu loh. Jadi itulah. Jadi dalam kasus ini kan dirangkai.
Jadi, Nah, itulah. Jadi kalau umpamanya kematian itu nggak bisa ditentukan karena apa, ya berarti kasusnya nggak ada dong. Karena tuduhannya kan pembunuhan berencana dengan sianida, gitu loh. Gitu Nah, banyak. Pak Oto, kalau kita lihat tadi malam nih Bang Oto, ada sedikit perdebatan nih antara jaksa penuntut umum dengan saksi ahli yang Abang hadirkan. Abang melihat ini bagaimana? Loh, ini perdebatan kenapa dia debat bukti dia? Itu kan buktinya dia. Bagaimana dia harus mendebat bukti yang diajukannya sendiri? Apa dia tidak percaya pada hasil Laprim Polri? Saya percaya pada hasil Laprim Polri. Jadi kalau saya percaya, mestinya jaksa penuntut umum percaya. Orang dia mengajukan bukti itu kok. Jadi ini aneh kalau jaksa sendiri mencoba mendestroy dia punya bukti sendiri gitu loh. Saya percaya dengan hasil Laprim Polri. Kecuali itu bukti saya, ya oke mungkin dipersoalkan. Tapi itu bukti jaksa kok. So how? Gitu Oke, loh. silakan Pak Bang, saya Nasrullah. mau nanya Bang, apakah di ruang sidang selama ini pembuktian ini disampaikan oleh penuntut umum bisa dibuktikan nggak ada racun sianida dalam kopi? Dalam kopi? Ya, dalam kopi oleh Nur Saman mengatakan ada, tetapi oleh ahli kita mengatakan itu tidak mungkin ada, makanya ditantang kemarin kalau betul itu ada kopi berisi cyanida sebesar itu dia bilang maka seluruh ruangan ini harus kolaps dan sudah dilakukan percobaan, makanya ditantang oleh ahli kalau Pak Hakim nggak percaya mari kita coba kalau sejumlah itu ada masuk dalam kopi itu maka pasti semua kolaps. Pak Nur Saman ini dari laboratorium forensik polisi. Ya, mungkin gini Bang, kecuali kalau kita ingin mengatakan bahwa racun sianida yang ada dalam kopi yang ditemukan hasil laboratorium forensik Mabes Polri itu adalah hasil rekayasa dimasukkan kemudian. Tapi selama tidak bisa kita buktikan itu adalah lembaga negara yang mengatakan ada racun sianida yang ditemukan di kopi. Nah, atau kita bisa namun oleh Bang Oto ingin membantah itu dengan mengatakan ahli mengatakan kalau ada segitu jumlahnya seruangan akan meninggal. Jadi menurut Bang Oto itu tidak benar ada racun sianida Bang ya, dalam kopi. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kalau ada jumlah itu, maka di tubuh pun harus ada dong. Kalau ada jumlah di luar di gelas itu adalah 7.400 miligram per liter, maka di dalam tubuh juga ada. Ternyata di dalam tubuh negatif gitu loh. Itu poinnya gitu loh. Nah, kalaupun kemudian setelah 3 hari kemudian setelah diformalin ditemukan 0,2, itulah ahli yang perdebatkan itu timbulnya adalah karena postmortem gitu loh. Jadi very simple gitu loh. Kalau ada cyanida di kopi, maka ada dalam tubuh. Nah sekarang oke, saya nggak mau bantah dengan apa di dalam kopi, tapi nyatanya dalam tubuh nggak ada. Terus bagaimana menjelaskan ini? Kalau ada dari hulu, harus ada ke hilir, ya kan? Kalau ada di sana barang itu, tapi di sini nggak ada, berarti dari sana itu nggak masuk ke sini. Itu aja. Kebetulan saya menyimak juga perdebatan di ruang sidang ini. Jadi ada kopi di dalam, ada racun di dalam kopi itu yang dirumuskan oleh penuntut umum, konstruksi yang dibangun. Kemudian ada kafein yang di dalam lambung. Nah, kemudian ketika yang dibilang Bang Oto bukti BB4 itu yang ternyata tidak ada barang buktinya diambil dari lambung 70 jam, 70 menit setelah meninggal. Seingat saya penuntut umum mengajukan pertanyaan ini kepada ahli kalau nggak salah yang dari Australia itu. Kalau segera barang bukti itu tidak waktu diambil, tidak segera diperiksa, baru diperiksa 4 hari kemudian, ada nggak kemungkinan rusak? Nah, ahli itu mengatakan bahwa untuk menyimpan sebuah barang bukti seperti racun-racun tadi, ada SOP yang harus dipenuhi. Nah, kalau SOP itu tidak dilaksanakan dengan baik, bisa saja itu menguap. Nah, makanya kalau nggak salah penuntut umum saat itu mendalilkan bahwa barang bukti BB4 itu memang diambil 70 menit setelah kematian Mirna, tapi diperiksanya itu adalah 3-4 hari kalau nggak salah Bang ya. Nah, 3-4 hari kemudian jadi ada kemungkinan menguap. Dan saya sebenarnya sekali lagi saya tidak ingin masuk ke perdebatan tapi itu. Begini, kalau saya hanya ingin mempetakan fakta persidangan yang bunyi di ruang. Kalau itu dalilnya, berarti semua bukti salah dong. Jangan hanya BB4 yang salah, seluruh bukti jaksa salah. Kalau kita mau mendalilkan alasan bahwa itu terlambat diperiksa, berarti semua pun terlambat diperiksa, berarti gugur semua. Berarti nggak ada dakwaan. Dasarnya apa? Jadi kita nggak bisa parsial mengatakan, oh ini terlambat diperiksa,
Terus yang lain gimana dong? Sama-sama terlambat juga. Artinya Jadi kalau itu dasarnya, ya semua bukti digugurkan. Silakan. Ini menarik disampaikan Bang Otto. Bisa, Kan di dalam kopi katanya ada 7.400 sekian. 7.900. Kapan diperiksa kopi itu di Lapkrim? Oke. Ya sama aja. Kalau misal 3-4 hari kemudian seharusnya kopi itu udah nguap juga. Bagaimana Racun. beginilah. Berita acara pengambilannya pun tidak ada. Itu perkak Kapolri begitu. Jadi bagaimana kita terlalu jauh? Berita acara pengambilannya tidak ada. Bagaimana kita meyakini barang itu benar? Saya sudah gambar kemarin di gelas. Barang bukti itu pun saya yakini bukan itu barang buktinya. Paling tidak itu sudah berubah bentuknya. Kenapa saya katakan? Saya buktikan dalam gelas kok. Jumlah sisa 300 ml. Iya kan? Isinya ini kalau sudah dikurangi roomnya 1 cm, itu tidak ada 350. Itu sisa. Artinya Bang Otto menilai bahwa bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah bukti yang tidak kuat dan Tidak artinya kuat. Makanya kemarin hakim bilang, kasus ini bisa Pak Otto nggak digugurkan. usah buktikan lagi, kami sudah mengerti bahwa itu tidak logik, dia bilang. Jadi artinya kalau barang bukti sendiri yang 300 ml itu bukan yang seperti apa-apa adanya, ya kan? Bagaimana kita bisa meyakini lagi semua peristiwa ini? Oke. Kan sumbernya ini kan sisa, jadi sumbernya ada sisa minuman Mirna di dalam gelas. Menurut polisi penyidik adalah 300 ml. Oke. Kapasitas gelasnya sendiri kalau setelah dikurangi rum nggak sampai 350. Oke. Jadi bagaimana kita bisa Oke. yakini? Baik, Bang Otto, Pak Nasrullah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tapi usai jeda berikut. Pemirsa, kabar khusus akan kembali sesaat lagi.